Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan edisi malam hari ini mungkin agak berbeda dengan malam-malam sebelumnya, karena memang di malam hari ini saya khusus membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan kalian untuk bisa saya jawab. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan semua pertanyaan yang sebelumnya sudah kalian ajukan di kolom komentar yang ada di postingan Instagram maupun YouTube saya. Dan nantinya semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan akan saya munculkan ya di video ini, supaya nanti kalian yang menonton video ini juga bisa membaca dengan lebih jelas pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita kepada saya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, saya jawab pertanyaan ini dari pertanyaan yang paling bawah dulu, karena itu pertanyaan yang paling sederhana. Sebelumnya sudah saya jelaskan di pertanyaan yang awal ya, bahwasanya siluman itu tidak memiliki residual memori. Segala sesuatu yang bentuknya sudah menjadi hal negatif, salah satunya adalah siluman, tentu saja mereka tidak memiliki residual memori. Karena secara fisik mereka tidak pernah hidup, mereka tidak pernah menjadi manusia. Tapi kalaupun mungkin ada sebuah kemungkinan nih, misalkan dulu mereka ini pernah hidup di zaman-zaman kerajaan dulu, kemudian ketika mereka meninggal, tiba-tiba saja semesta ini seperti menakdirkan mereka untuk berubah menjadi siluman. Meskipun dulunya mungkin mereka memiliki residual memori, tapi ketika mereka ini sudah berubah menjadi sosok siluman, maka residual memori tersebut akan terhapus. Karena secara energi mereka juga sudah berubah, mereka sudah terkontaminasi, mereka sudah didominasi oleh sesuatu yang negatif. Jadi hal tersebut yang kurang lebih membedakan antara siluman dan juga residual energi ya, yakni keberadaan residual memori. Kemudian jawaban untuk pertanyaan yang paling atas, apakah residual energi itu bisa say hello kepada yang lainnya? Jawabannya gini ya. Secara energi, kalau misalkan pada saat itu mereka berada dalam satu linear dimensi yang sama, tentu saja mereka bisa saling berinteraksi. Meskipun mungkin dulunya mereka ini meninggal dalam waktu yang berbeda, kemudian mereka tidak pernah saling mengenal. Kemudian kalau ditanya apakah sosok residual energi itu bisa menyerupai wujud dari apa yang ada di sekitarnya, jawabnya tentu saja. Karena yang namanya energi itu lama-kelamaan akan mempengaruhi wujud dari sosok residual energi. Katakanlah sosok residual energi yang mungkin pada saat itu menempati sebuah tempat yang kebanyakan di antara mereka adalah kuntilanak, maka lama-kelamaan residual energi tersebut bentuknya itu akan semakin mirip dengan sosok kuntilanak. Dan hal yang sama juga akan terjadi kepada sosok bentuk-bentuk tertentu ya. Kalau misalkan pada saat itu ada sosok residual energi yang di sekitarnya memang banyak sekali yang bentuknya seperti pocong, maka lama-kelamaan sosok residual energi tersebut akan ikut terpengaruh juga. Tapi tidak semua kasus seperti ini terjadi kepada semua residual energi. Jadi tergantung aja. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan jawaban dari pertanyaan ini jujur aja saya agak bingung ya. Karena yang pertama adalah, saya nggak terlalu ingat dengan siapa-siapa aja sebetulnya pahlawan yang ada di negara kita. Karena bagi saya semua orang yang pernah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia adalah pahlawan. Kemudian kalau misalkan untuk nama-nama pahlawan yang sering ada, yang sering kita lihat di dalam lembaran mata uang ataupun lukisan-lukisan yang terpajang di sekolah, saya tidak pernah bertemu salah satu pun dari mereka. Karena memang jujur saya tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan mereka. Karena biasanya kan yang namanya residual energi ini sisa-sisanya akan nyangkut, akan tertinggal di tempat-tempat di mana yang pernah mereka datangi sebelumnya. Dan saya belum pernah mendapatkan kesempatan untuk datang ke sana. Kemudian yang ketiga adalah, sekalipun saya pernah bertemu dengan mereka, saya nggak mungkin akan membocorkan identitas mereka kepada kalian. Tentang siapa nama mereka, ataupun siapa jabatan mereka, apakah mereka pahlawan atau bukan. Sekalipun ceritanya mungkin pernah ada, maka saya akan menggunakan nama lain. Dan saya tidak mungkin mengatakan kepada kalian kalau misalkan sosok residual energi tersebut adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan yang pernah ada jasanya dalam kemerdekaan Indonesia. Gitu ya, semoga kalian bisa memahami maksud jawaban saya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jujur ini agak terlalu panjang ya. Ini
bukan seperti pertanyaan, tapi lebih ke sebuah cerita. Dan satu-satunya hal yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi cerita yang diberikan oleh kakak adalah bahwa dimanapun kita berada, kita pasti akan bersinggungan dengan hal-hal gaib. Karena percaya atau tidak, yang namanya kehidupan manusia itu berdampingan dengan kehidupan sesuatu yang astral, dimanapun tempat kita berada. Jadi sebagai manusia, ketika frekuensi yang ada di dalam diri kita sedang turun, mungkin kita sedang terlalu marah, ketika kita sedang terlalu sedih, atau ketika kita sedang terlalu merasa capek, hal tersebut bisa membuat frekuensi kita ini ketemu dengan frekuensi makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Itulah kenapa bisa tiba-tiba saja orang yang tidak sensitif terkadang bisa juga melihat penampakan sesekali di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau misalkan ditanya sebetulnya sosok apa yang pada saat itu dilihat oleh kakak ini, ya kemungkinan besar jawaban yang bisa saya beri adalah sosok tersebut adalah salah satu penghuni yang ada di sana yang mungkin secara tidak sengaja lewat dan secara tidak sengaja juga tertangkap oleh frekuensi yang pada saat itu dipancarkan oleh diri kakak sebagai manusia. Untuk pertanyaan yang kali ini saya jawabnya singkat aja ya, nggak pernah. Sampai saat ini saya belum pernah punya kesempatan untuk kembali bertemu dengan beliau. Tapi apapun itu saya percaya bahwa beliau saat ini sudah berada di tempat yang nyaman, sudah berada di tempat yang damai, dan koneksi hati itu tidak hanya melulu bisa terwujud ketika kita bisa saling melihat atau berinteraksi dengan sosok orang yang kita rindukan. Karena perantara antara saya dengan beliau saat ini hanyalah doa. Dan saya percaya bahwa Gusti Allah pasti akan selalu menyampaikan doa saya kepada beliau. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini adalah salah satu pertanyaan yang jawabannya juga harus dijelaskan secara detail dalam 5 kali pertemuan kalau diibaratkan dalam mata kuliah. Karena ini adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam durasi yang singkat, tapi saya akan mencoba. Saya sudah pernah mengatakan hal ini sebelumnya dalam beberapa video yang pernah saya tayangkan di YouTube, bahwasanya proses yang dilalui oleh sosok residual energi dengan sosok yang dilalui oleh ruh sejati dari seseorang yang pernah hidup, itu adalah 2 proses yang berbeda. Orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ruh sejatinya itu akan menjalani proses mereka, wallahu alam bagaimana caranya, di alam barzah. Dan itu sudah menjadi proses yang hanya diketahui kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau residual energi, proses yang mereka jalani ketika mereka ini belum sirna, memang bisa dikatakan sebagai sebuah perjalanan berkelana, di mana mereka ini berusaha untuk melepaskan diri mereka dari pikiran-pikiran yang tertinggal atau menjadi beban di dalam hatinya mereka. Di mana perjalanan berkelana tersebut juga bukan melewati sesuatu yang mudah. Ada beberapa di antara mereka yang seperti merasa melewati lorong-lorong panjang yang gelap ketika mereka mendengar suara jeritan di kanan dan kiri. Ada beberapa di antara mereka yang seperti berjalan di dalam sebuah jalanan yang rasanya sangat panas seperti terbakar. Ada beberapa di antara mereka yang seperti merasa menjalani proses dalam posisi dirantai leher dan kakinya. Tapi ada juga beberapa di antara mereka yang seperti merasa menjalani proses tersebut seperti sedang melakukan sebuah perjalanan di tempat yang nyaman, di tempat yang mereka sukai, di sebuah taman yang indah, di sebuah tempat yang terang, di sebuah tempat yang langitnya itu seperti senja. Jadi proses yang dilalui oleh residual energi itu betul-betul tergantung pada hal terakhir yang mereka tinggalkan di dalam perasaannya mereka. Apakah mereka dulu ketika hidup menjadi orang baik atau tidak. Jadi di sini kita tidak bisa mencampurkan proses yang dilalui oleh ruh sejati seseorang dengan proses yang dilalui oleh residual energi seseorang. Karena 2 hal tersebut saja sudah menjadi sesuatu yang berbeda. Saya nggak tahu apakah kakak ini sebelumnya sudah pernah mendengar penjelasan saya tentang apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan sosok residual energi. Apakah residual energi itu adalah ruh sejati dari seseorang? Jadi dalam kesempatan ini saya sekaligus menjelaskan lagi kepada kalian yang mungkin belum tahu bahwasanya ruh sejati seseorang itu berbeda dari residual energi. Setiap orang yang meninggal dunia, ruh sejatinya itu sudah kembali kepada Tuhan. Dan segala hal proses yang dilalui oleh ruh sejati seorang manusia itu hanya diketahui oleh Tuhan. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita sebagai manusia, sehebat apapun kemampuan kita, nggak akan bisa nembus ke alam sana. Tapi yang namanya manusia ketika dia meninggal dunia dan masih merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, dia belum selesai dengan urusan keduniawiannya, maka akan ada sebuah energi yang lepas dari sosok manusia meninggal tersebut yang kemudian nantinya akan melayang-layang menjalani proses mereka di dunia. Itulah yang kita sebut sebagai residual energi. Jadi kalian harus garis bawahi, residual energi dan ruh sejati itu berbeda.
Ada yang menyebut residual energi itu sebagai jin korin. Ada juga yang menyebut bahwasanya residual energi itu sebagai sedulur papat limanya manusia. Sebutannya memang beda-beda, tapi penggambaran secara detail yang bisa saya berikan kepada kalian adalah itu ya. Jadi residual energi ini akan lepas dari sosok manusia yang meninggal dunia tersebut sambil membawa rekaman residual memori di dalam dirinya mereka. Sampai kapan? Ya sampai nanti ketika mereka merasa bahwa urusan mereka ini sudah selesai di dunia. Dan nantinya alam akan membuat mereka lebur, membuat mereka sirna, membuat mereka ini keberadaannya sudah tidak ada. Jadi yang tersisa hanyalah ruh sejatinya saja yang sudah berurusan secara pribadi kepada Tuhan mereka. Gitu ya kurang lebihnya. Mohon maaf kalau penjelasan saya terlalu panjang dan terkesan membosankan. Tapi saya harap kurang lebihnya kita bisa sama-sama belajar. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, sosok yang sudah saya kenal sebelumnya kemudian menjadi residual energi gitu maksudnya ya. Yang saya kenal dalam hal apa dulu nih? Apakah dalam hal keluarga, teman, atau hanya sekedar saya kenal sebagai seseorang yang pernah saya baca kisahnya gitu. Kalau misalkan dari keluarga, alhamdulillah belum. Dan saya menganggap bahwa itu sebagai sebuah keberuntungan karena saya percaya bahwa secara energi mungkin mereka saat itu sudah sirna semua dalam kedamaian. Kalau misalkan yang saya kenal dalam lingkup teman, ada. Tapi saya tidak mau menceritakan karena itu adalah hidupnya mereka dan saya menjaga sekali privasi mereka, saya menghormati. Tapi kalau misalkan sebagai seseorang yang memang saya kenal karena mereka adalah tokoh publik yang mungkin dulunya juga pernah terkenal gitu kan ya. Ada beberapa dan sebetulnya juga ada yang sudah saya ceritakan. Tapi memang rata-rata saya selalu menggunakan nama panggilan mereka. Jadi bukan kayak nama aslinya mereka. Tapi rata-rata orang tersebut memang berasal dari line kehidupan yang jauh ya. Bukan berasal dari line terakhir kehidupan yang belakangan-belakangan ini. Karena saya malas urusan sama sesuatu yang berhubungan dengan privasi seseorang. Karena di zaman sekarang akan mudah sekali bagi seseorang untuk menuntut ketika mereka merasa tidak suka ketika privasi salah satu anggota keluarga mereka itu diusik meskipun anggota keluarga mereka sudah meninggal. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Karena saya juga nggak pernah tahu dari keluarga seperti apa sosok residual energi yang kebetulan bertemu dengan saya dan sempat berkomunikasi. Itulah kenapa saya selalu membahas kisah tentang sosok residual energi yang berasal dari line terakhir kehidupannya di atas tahun 50-an. Jadi nggak pernah di bawah tahun 50-an, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang tentu saja sudah pernah kalian dengarkan sebelumnya di YouTube saya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah saya tidak pernah, saya tidak bisa, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk bisa memilih kepada sosok residual siapa saja yang ingin saya ajak untuk berkomunikasi. Saya tidak bisa menentukan dengan siapa saya ingin bertemu. Karena siapapun sosok residual energi yang selama ini selalu singgah dan berkomunikasi dengan saya, itu betul-betul sudah direncanakan oleh Gusti Allah. Jadi memang random, secara acak aja. Saya nggak pernah merencanakan sebelumnya. Jadi bagi kalian yang meminta tolong untuk saya bertemu dengan sosok residual ini, residual itu, residual ini, saya tidak bisa melakukan itu sayang. Saya tidak sehebat itu. Saya cuma manusia biasa yang kebetulan memang hanya sedikit diberikan tanggung jawab lebih oleh Gusti Allah untuk melihat residual memori seseorang yang dulunya pernah hidup. Dan saya tidak bisa melakukan lebih. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, aku orang Indonesia, Teteh. Aku orang Indonesia, aku cinta Indonesia. Tapi yang jelas untuk saat ini saya tinggal di area Jawa Barat. Dan kebetulan Majalengka ini menjadi salah satu kota yang sebetulnya beberapa kali sering saya singgahi. Karena memang kebetulan di Majalengka ini banyak sekali bekas-bekas bangunan Belandanya juga yang bisa dieksplor lebih dalam. Jadi salam kenal ya untuk orang Majalengka. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan jawaban dari pertanyaan ini kurang lebihnya seperti ini ya. Ada beberapa orang yang memang mendapatkan kemampuan mereka untuk melihat sisi gaib dari kehidupan yang ada di muka bumi ini berasal dari garis keturunan mereka. Dan biasanya kalau misalkan didapatkan dari garis keturunan mereka, itu secara kemampuan mereka akan jauh lebih kuat dan lebih terasah. Karena kemampuan itu ikut dari mereka dari zaman mereka ini masih ada di rahim sang ibu. Tapi kalau ditanyakan apakah kemampuan seperti itu bisa dipelajari oleh orang yang sebelumnya sama sekali belum bisa, jawabannya tentu saja bisa. Tapi memang sulit. Kenapa? Karena ibarat hutan kita harus membabat jalan baru.
Kita harus mencari dulu nih alurnya kemana, yang pada akhirnya bisa membawa kita kepada kemampuan tersebut. Dan untuk mempelajari hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Kalian harus komit dulu, apakah betul-betul kalian ingin menjalani kehidupan yang seperti itu atau tidak. Karena menjadi orang yang sensitif terhadap dimensi gaib itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalian harus konsisten untuk terus belajar. Dan perihal ada keturunan dari sebuah keluarga yang katakanlah dulu kakek buyutnya bisa untuk melihat hal-hal gaib, tapi cucu-cucunya ini ada yang nggak bisa gitu. Ya itu adalah sesuatu yang wajar. Karena hal seperti itu memang tidak harus selalu melulu bisa diturunkan kepada anak cucunya mereka. Ibaratnya kalian sedang memercikkan tinta di seluruh daun yang ada di sebuah batang pohon. Pasti nantinya tinta-tinta tersebut akan ada yang terkena pada daunnya, tapi ada juga daun yang tidak terkena dengan tinta tersebut. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan jawaban dari pertanyaan ini adalah, saya tidak pernah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan keluarga dari sosok residual energi yang pernah saya ajak komunikasi. Kenapa seperti itu? Ya karena saya tidak ingin ikut campur dengan urusan keluarga dari sosok residual energi tersebut. Dan karena memang kebanyakan sosok residual energi yang pernah saya ajak komunikasi itu berasal dari line-line terakhir kehidupan mereka yang sudah sangat lampau. Jadi kemungkinan besar mereka masih memiliki garis keturunan itu sudah sangat kecil, gitu ya kurang lebihnya. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini adalah pertanyaan yang baru kepikiran juga oleh saya. Apakah ada sosok energi lain yang sering datang ketika saya membuka komunikasi dengan sosok energi lain? Jawabannya sering. Karena yang namanya residual energi seperti itu, entitas seperti itu, terkadang mereka berusaha untuk memanfaatkan kesempatan sebagai sarana mereka untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka anggap bisa menyampaikan pesan atau menyampaikan kisah mereka. Dan kalian harus bayangkan ketika seseorang seperti saya membuka komunikasi, mau nggak mau pada saat itu, kami ini harus membuka kayak semacam hotspot di dalam dirinya kami. Nah, nanti dari hotspot tersebut akan menyebarkan wifi yang nantinya sinyal-sinyalnya itu seperti bisa ditangkap oleh sosok-sosok residual energi atau entitas yang pada saat itu ada di sekitarnya kami. Jadi mereka bisa merasakan ketika orang-orang seperti saya ini sedang membuka ruang untuk komunikasi, itulah kenapa mereka ini selalu berusaha untuk bisa masuk ke dalam komunikasi tersebut. Itulah kenapa saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang mungkin ingin mulai mempelajari retrokognisi gitu ya. Sebelum hal tersebut kalian dalami, kalian harus belajar dulu caranya untuk bisa membuat shield untuk diri kalian sendiri. Supaya nantinya ketika kalian ini sedang menjalani sebuah komunikasi atau retrokognisi terhadap salah satu residual energi, maka nantinya residual energi yang lain ini nggak akan mengganggu kalian, nggak akan menginterupsi jalannya komunikasi tersebut. Jadi memang bagaimanapun, cara kalian meng-shield diri kalian, cara kalian membentengi diri kalian, itu adalah hal yang jauh lebih penting untuk bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum berusaha untuk mempelajari hal yang lainnya, gitu ya. Dan ini adalah salah satu pertanyaan yang saya juga bingung harus menjawab seperti apa. Pada intinya, semua berjalan baik-baik saja, dan saya harap semuanya akan selalu berjalan baik-baik saja, dan mari kita berdoa bersama bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Gitu ya. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, pertanyaan ini mengandung beberapa pertanyaan, jadi saya akan menjawab dulu yang pertama ya. Sampai detik ini saya tidak pernah lagi menangani ataupun membantu seseorang yang memiliki kesulitan dalam hal supranatural. Kalau kalian sering menonton konten-konten YouTube saya yang berhubungan tentang keberadaan almarhum Mas Noval, kalian tentu tahu alasannya, bahwasanya semenjak beliau nggak ada, saya memang memutuskan untuk berhenti total dari dunia tersebut. Yang pertama karena saya merasa saya tidak bisa menemukan tandem yang bisa sehebat beliau. Yang kedua adalah karena saya ingin fokus terhadap keluarga saya saja. Saya rasa masa saya sudah habis untuk melakukan petualangan-petualangan semacam itu, dan saya percaya bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang jauh lebih hebat daripada apa yang pernah saya dan Mas Noval lakukan. Jadi biarkanlah orang-orang tersebut yang sekarang memiliki kesempatan untuk bisa menangani ataupun menolong orang-orang yang memiliki masalah supranatural. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya akan menjawab bahwa memang sepertinya sampai saat ini yang saya lihat, ada anak saya yang memiliki kesensitifan yang sama dengan saya. Tapi kalau misalkan untuk lebih dalam lagi, apakah mereka bisa melakukan retrokognisi atau tidak, saya belum bisa tahu, karena saya hanya bisa mengikuti upgrade-nya diri mereka dalam hal kesensitifan tersebut secara diam-diam. Saya tidak mau memaksa mereka untuk menjelaskan, karena terlebih dahulu
yang ingin saya pastikan dari anak-anak saya adalah apakah mereka nyaman dengan kemampuan mereka tersebut atau tidak. Dan saya harap nantinya mereka ini akan bisa menyesuaikan diri mereka, menerima dan mencintai diri mereka meskipun nantinya mereka akan sadar bahwa mereka ini beda dari anak-anak yang lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini adalah pertanyaan yang sebelumnya sudah sempat beberapa kali saya jawab di beberapa konten saya yang ada di YouTube. Jadi secara singkatnya saya akan mengulangi ya. Yang namanya doa itu membentuk sebuah energi. Dan energi tersebut bisa tersampaikan ketika hati kita secara tulus memberikan energi tersebut. Dan dari cerita-cerita yang kalian dengarkan, percaya atau tidak, sebetulnya energi kalian itu terhubung dengan energi yang sedang saya ceritakan. Jadi kalau kalian mau membayangkan, ketika kalian mendengarkan, ketika kalian melihat sebuah cerita, itu secara tidak sadar kalian mencurahkan energi kalian ke dalam cerita tersebut. Dan ketika energi tersebut terhubung, apapun yang kalian sampaikan, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian doakan, itu insya Allah akan ditangkap oleh semesta dan disampaikan kepada sosok yang memang kalian tuju melalui doa yang kalian sebutkan. Memang sehebat itu kekuatan doa. Jadi kalian nggak perlu merasa bingung lagi ya, dan bertanya-tanya apakah doa kita ini nantinya akan sampai meskipun kita nggak bisa menyebutkan namanya secara lengkap dan benar. Apakah nantinya doa kita ini akan sampai meskipun kita ini mendoakan orang yang agamanya berbeda gitu kan. Kita cukup percaya saja bahwa sesuatu yang kita ucapkan dengan niat tulus, dengan niat yang baik, itu pasti akan diterima oleh Gusti Allah dan nantinya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perjalanan proses yang dilalui oleh sosok residual energi tersebut. Kita sebagai manusia nggak perlu pusing, kita cukup percaya saja bahwasanya Gusti Allah itu sangat baik, jadi kita hanya cukup percaya saja bahwa doa kita didengar oleh Gusti Allah dan akan disampaikan kepada orang yang memang berhak, yang memang kita tuju melalui doa tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, dan jawaban untuk pertanyaan ini mungkin akan saya berikan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya sedang melakukan retrokognisi atau selesai melakukan retrokognisi tersebut, otomatis energi kita pasti akan terkuras. Sama saja seperti orang yang baru saja lari gitu kan. Ketika lari itu selesai pasti akan ngerasa capek. Dan hal yang bisa kita lakukan untuk merecharge diri kita, untuk mengisi ulang energi, tentu saja dengan istirahat. Tapi istirahat itu dilakukan ketika kita memang sudah cleansing diri kita ya. Karena memang yang namanya retrokognisi atau melakukan komunikasi dengan hal-hal gaib itu pastinya nanti secara energi akan mempengaruhi diri kita. Jadi kita harus cleansing dulu, kita harus bersihkan dulu supaya nantinya kita secara fisik dan yang ada di dalam diri kita itu nggak terkontaminasi. Kalau saya caranya adalah yang melakukan meditasi. Kalau saya sih sukanya pergi ke alam, maksudnya kayak tempat-tempat yang semi-semi hutan, di mana yang masih banyak pohon-pohon, yang masih kedengeran suara-suara burung berkicau, yang udaranya itu masih benar-benar segar. Nah, biasanya saya meditasi di sana. Saya duduk, bertukar energi dengan alam. Nah, setelah melakukan hal tersebut, biasanya saya akan istirahat. Itulah kenapa kalian jangan heran kalau kalian adalah subscriber saya atau follower saya. Ada waktu-waktu tertentu yang saya habiskan ketika saya ini nggak upload gitu, mungkin tidak posting-posting video atau bagaimana. Karena memang saya mengambil kesempatan tersebut untuk istirahat. Karena kalau kita terus-menerus memforsir diri kita, habislah kita. Jadi kurang lebih itu ya yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama cleansing dulu, yang kedua adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu berupa tidur dan juga kita mengistirahatkan isi kepalanya kita. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini adalah pengalaman yang sebetulnya sering dialami oleh beberapa orang di luar sana. Ketika mungkin mereka ini dilahirkan dengan kemampuan atau kesensitifan untuk merasakan kehidupan gaib di sekitarnya, tapi tiba-tiba saja seiring berjalannya waktu, mereka ini seperti kehilangan kesensitifan tersebut. Banyak sekali orang yang mengalami kasus ini. Dan mungkin jawaban yang bisa saya berikan kepada kalian adalah, sama seperti halnya pisau, ketika pisau tersebut tidak pernah dipakai, tidak pernah diasah, maka lama-kelamaan pisau tersebut akan tumpul. Dan ketika pisau tersebut tumpul, tentu saja pisau tersebut tidak bisa lagi digunakan. Begitu juga dengan kemampuan tersebut. Ketika kalian berusaha untuk tidak mengacuhkan kemampuan tersebut, kalian berusaha untuk denial, kalian tidak berusaha untuk belajar mendalami kemampuan tersebut, ya tentu saja kemampuan tersebut lama-lama akan tertutup. Tapi memang tidak semua orang mengalami hal seperti ini. Ada saja orang yang memang memiliki kemampuan tersebut meskipun tidak diasah, meskipun tidak dilatih, tapi kemampuannya tetap tinggal di dalam diri mereka. Sekali lagi, setiap manusia itu memiliki kasus yang berbeda-beda, jadi kita nggak bisa pukul rata. Dan kalau misalkan ditanyakan apakah kemampuan seperti itu bisa dibalikin lagi atau tidak ketika kemampuannya sudah hilang, jawabannya tergantung.
Tergantungnya apa? Tergantung pada keadaan fisik kamu pada saat itu dan tergantung dari takdir Gusti Allah. Karena kadang gini ya guys, badan kita itu bisa ngasih alarm kepada diri kita ketika kita ini ngerasa nggak sanggup untuk melakukan sesuatu. Diri kita ini, baik itu secara fisik atau mental, itu bisa merasakan kira-kira kita ini bisa sanggup nggak sih menjalani kehidupan semacam itu. Dan ketika badan kita merasa nggak mampu, bisa saja pelan-pelan kemampuan tersebut akan memaksa untuk shutdown. Kemudian yang kedua, tergantung kepada takdirnya Gusti Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena memang segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tergantung kepada keputusan Gusti Allah. Kalau memang pada dasarnya Gusti Allah memang sudah menakdirkan bahwa kamu tidak lagi bisa memiliki kemampuan tersebut, maka mau jungkir balik kita berusaha juga kemampuan tersebut nggak akan bisa kita ambil lagi. Tapi kalau misalkan sebaliknya Gusti Allah memang mengizinkan kita lagi untuk bisa merasakan sensasi dari kesensitifan tersebut, maka dengan ikhtiar yang kita lakukan insya Allah pasti akan bisa balik lagi. Jadi sekali lagi jawabannya kita tidak bisa menyamaratakan terhadap semua orang, kita nggak bisa pukul rata karena memang kondisi setiap manusia itu kan berbeda-beda. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, beberapa kali saya sudah pernah menyampaikan di konten-konten YouTube saya bahwasanya yang namanya residual energi itu pasti bisa merasakan ketika ada doa-doa yang dikirimkan kepada mereka. Berupa apa mereka merasakannya, seperti apa sensasi yang mereka rasakan. Proses mereka ini akan berjalan dengan jauh lebih cepat dan mudah. Ibaratnya ketika mereka berjalan di sebuah jalan yang gelap, maka doa-doa tulus yang kalian kirimkan pada saat itu mungkin saja bisa membentuk seperti cahaya yang bisa menerangi jalan mereka. Kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi memang sebegitu penting peranan doa bagi sosok seorang residual energi. Jadi ketika orang tua kalian mungkin sudah meninggal dunia, atau orang-orang yang kalian sayangi sudah meninggal dunia, jangan pernah lupa untuk mengirimkan mereka doa. Karena terlepas dari apapun proses yang sedang mereka jalani, doa-doa tersebut akan menjadi penerang bagi mereka, akan membantu prosesnya mereka. Dan kalau ditanya, apakah sosok yang kita doakan itu nantinya akan mendatangi kita atau tidak? Jawabannya adalah wallahu alam bisawab. Karena secara logikanya mungkin bisa kita ibaratkan seperti ini. Sosok Lin katakanlah. Saya yakin banyak sekali yang sudah mendoakan sosok Lin. Jumlahnya mungkin ribuan. Dan mungkin Lin nggak akan bisa mendatangi mereka satu persatu kayak gitu kan nggak bisa, nggak mungkin. Tapi, kalau misalkan kalian sudah mendoakan seseorang dengan tulus, maka hal yang bisa kalian dapatkan sebagai timbal balik adalah energi baik tersebut akan kembali kepada diri kalian. Dan mungkin cara menganalogikan yang lebih mudah adalah gini ya. Ketika kita memberikan bunga terhadap seseorang, tentu saja orang tersebut akan memberikan bunga juga suatu hari nanti kepada kita sebagai balasan. Begitu juga dengan kehidupan yang terjadi di alam semesta. Ketika kita memberikan sesuatu yang indah kepada seseorang, memberikan sesuatu yang baik, baik itu berupa perbuatan ataupun hanya sekedar doa, maka semesta akan menangkap getaran energi baik tersebut, dan suatu hari nanti energi tersebut akan dibalikkan kepada diri kita. Jadi intinya adalah ketika kita mendoakan seseorang, jangan lihat siapa yang kita doakan, jangan lihat apa yang sudah mereka lakukan semasa mereka hidup dulu, tapi kita fokus saja dengan niatnya kita. Niat kita adalah mengirimkan doa kepada mereka, niat kita baik, sambil mengharapkan hal-hal yang baik pula yang nanti akan datang kepada diri kita. Baik di saat kita masih hidup, ataupun di saat kita sudah meninggal dunia. Dan ya, sepertinya seluruh pertanyaan yang sudah diajukan oleh kalian semua di YouTube dan juga Instagram sudah selesai saya jawab. Kalau mungkin ada beberapa di antara kalian yang merasa pertanyaan kalian belum saya jawab, mungkin kalian memberikan pertanyaannya itu nyasar di kolom komentar video yang lain atau postingan yang lain. Apalagi kalau misalkan pertanyaan tersebut kalian kirim di DM. Sudah pasti nggak bisa saya jawab di sini, karena memang saya hanya khusus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dari postingan yang sudah saya sediakan. Jadi saya minta maaf ya kalau misalkan saya tidak bisa menyenangkan seluruh pihak, tapi setulus hati saya mengharap bahwa semua pertanyaan yang sudah saya jawab ini bisa memberikan penjelasan gitu ya kepada kalian semua, bisa memberikan gambaran lain tentang bagaimana hidup yang selama ini saya pahami, hidup yang selama ini saya jalani. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya tidak bermaksud apa-apa untuk menyampaikan hal ini. Ini hanya sekedar ya kayak siap-siap aja gitulah ya. Kemungkinan besar ini adalah tahun terakhir saya untuk berada di channel YouTube ini. Kenapa seperti itu? Karena saya memang sudah berdiskusi dengan suami saya, dengan keluarga saya, bahwa sepertinya 3 tahun yang sudah saya lalui untuk membangun Desi Chia Channel sepertinya memang tidak
terlalu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Maksudnya dalam 3 tahun belakangan ini tidak terlalu banyak orang-orang yang mungkin merasa tertarik untuk bisa mengikuti perjalanan saya. Dan secara khusus memang dari pihak keluarga saya meminta saya untuk mempertimbangkan keinginan saya untuk tetap bisa berada di channel YouTube ini, untuk tetap melakukan retrokognisi, untuk tetap membagikan cerita-cerita kepada kalian, karena mungkin memang feedback yang saya dapatkan dari channel YouTube ini masih belum sesuai dengan harapan setelah 3 tahun berjalan. Itulah kenapa saya memutuskan untuk mengambil sebuah sikap kalau misalkan pada tahun ini perkembangan dari channel YouTube saya ini tidak terlalu signifikan, maka saya kemungkinan besar akan memutuskan untuk rehat. Saya ingin fokus kepada keluarga saya ingin menjalani kehidupan saya yang normal, dan saya harap nantinya akan ada YouTuber-YouTuber lain yang memiliki kemampuan seperti saya yang bisa ikut membagikan cerita-cerita kepada kalian mengenai sosok-sosok residual energi yang ada di luar sana. Dan kalian harus tahu bahwasanya yang namanya retrokognisi experience itu bukanlah sesuatu yang mudah, memakan banyak energi, memakan banyak waktu. Jadi kalau misalkan nanti kalian bisa menemukan lagi channel YouTube yang persis seperti saya menceritakan tentang kehidupan residual energi di masa lalunya itu seperti apa, please kalian harus bisa menghargai mereka ya, karena apapun yang mereka lakukan sampai kemudian cerita tersebut jadi, sampai kemudian cerita tersebut tersampaikan kepada kalian, itu adalah sebuah perjuangan yang gak gampang. Tapi sekali lagi saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi saya hanya bisa berharap bahwa hal-hal baiklah yang nantinya akan terjadi kepada diri kita semua terhadap channel YouTube ini. Kita nggak pernah tahu apakah keputusan saya ini nantinya bisa berubah atau tidak. Tapi yang jelas saya ingin sekali menghabiskan waktu dalam tahun ini dengan kalian semua dengan cerita-cerita yang berkualitas. Saya ingin sekali meninggalkan banyak kenang-kenangan kepada kalian, pembelajaran-pembelajaran yang nantinya mungkin bisa tetap kalian ingat, meskipun mungkin nantinya channel YouTube saya ini udah nggak lagi jalan. Kalian harus selalu ingat bahwa pernah ada seseorang bernama Desi Chia yang berbagi cerita kepada kalian semua. Desi Chia yang pernah berteman dengan sosok Lin dan pernah memiliki pengalaman yang tidak terlupakan di dunia liris. Baik buruknya saya, kurang dan lebihnya saya mohon bisa dimaklumi dan dimaafkan ya guys. Dan ya, udah selesai sedih-sedihannya. Saya mohon maaf kalau misalkan nanti pada akhirnya sesi tanya jawab ini harus dibagi menjadi 2. Saya mohon banget berikan kesempatan kepada saya untuk bisa recharge energi. Itulah kenapa alasan saya membagi tayangan tanya jawab ini menjadi 2 bagian, supaya nantinya di minggu ini kalian punya tontonan. Dan insya Allah nanti di akhir minggu kita akan mulai mendengarkan lagi kisah-kisah dari Rekam Misteri ya. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.